Shalom, selamat pagi wanita-wanita Tuhan yang luar biasa, amin. Kita sudah kembali berkumpul di tempat ini, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita mau mencari wajahnya lewat firman-Nya, amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh dikembalikan di tempat ini. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, sebab kami tahu kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Kami perlu hadirat-Mu menyertai kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kekuatan yang Kau berikan buat kami hari lepas hari, hikmat yang Engkau berikan, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memilih untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa firman-Mu berkata Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Bahwa ada tertulis Engkaulah tempat perlindungan kami dan kekuatan kami. Dan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami hari lepas hari. Kami percaya kami tidak akan goyah. Ini setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau menghampiri kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Siang hari ini kami menerima kemerdekaan. Kami menerima jawaban. Sebab Yesus Engkau ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita angkat pujian-Nya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak
berseru, memanggil namamu, Tuhan satu-satunya pertolongan kami. Thank you Lord. Kita kasih tepuk tangan buat Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita, yang selalu menepati janjinya. Haleluya, sorakan haleluya. Haleluya, sorakan haleluya. Lihat samping kanan kiri, kasih tos, kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Mari bersukacita karena Tuhan, amin. Sebab Dia gunung batu kita, pertolongan kita. Haleluya. Firman yang pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, amin. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran Dia yang menuntun setiap kita, setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Katakan ku kan terbang, tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu, firman Tuhan yang menyembuhkan setiap kita. Ku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sorakan haleluya. Yes, Lord. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Katakan firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, tinggi di awan, bersamamu Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan janji-Mu, janji-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan, ku terbang tinggi di awan, amin. Mengatasi setiap permasalahan kami Tuhan. Yes. Sebab firman-Mu teguh menopang, kami kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Engkau yang memegang perjanjian-Mu. Dan kami melihat kesetiaan-Mu Tuhan dari musim ke musim kehidupan kami. Bahkan dari generasi ke generasi berikutnya. Pagi hari ini kami mau menyanyikan cinta-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. See
kasih setiamu, kebaikanmu, cintamu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari angkat sembahmu, nyanyikan haleluya, haleluya. Satu-satunya Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan Bapa. Terima kasih Tuhan kalau setiap kami hari ini, saat ini boleh ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, itu bukan kuat dan gagah kami, tapi karena kasih-Mu bagi setiap kami sehingga kami boleh ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan kalau setiap kami saat ini sudah ada di sini. Kami tahu Tuhan Kau akan berbicara bagi setiap kami Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau kirimkan ke tempat ini Bapa. Pendeta Andreas Sustono Tuhan, kami percaya Tuhan pengurapan Tuhan melimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dan sekehendak apa yang Kau mau bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirnya untuk hormat kemuliaan nama-Mu melalui firman yang akan ditaburkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat setiap kami di tempat ini, biar hati kami Engkau kuduskan, hati kami Engkau sucikan Tuhan. Sehingga saat firman itu kami dengar, itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami menjadi pelaku firman-Mu, setiap permasalahan kami, setiap sakit penyakit kami, bahkan setiap beban kami akan Kau angkat Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, saat kami meninggalkan tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi Bapa. Tapi kami Engkau ubahkan seturut rencana dan kehendak-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, doa kami Tuhan, biar kami terus menjadi wanita-wanita yang berkenan di mata-Mu Bapa. Kami menjadi tiang doa yang kokoh di tengah-tengah keluarga kami. Kami menjadi istri yang tunduk dan taat kepada suami. Kami menjadi mama yang penuh kasih terhadap anak-anak kami. Bahkan kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Orang boleh melihat ada Engkau di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami berdoa, kuduskan dan sucikan tempat ini Tuhan. Roh teritorial, roh intimidasi, bahkan pencuri benih firman Tuhan kami mau ikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Roh Kudus, Engkau saja yang bertata di tempat ini. Allah Roh Kudus, Engkau saja yang bertata di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan doa ini, kami serahkan ibadah ini sampai pada akhirnya Engkau saja yang dimuliakan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting love. You never let me
Kami bersyukur untuk siang hari ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan. Berfirmanlah dan ajari kami kebenaran-Mu yang ajaib. Karena hanya kebenaran-Mu yaitu firman Tuhan yang bisa membebaskan kami, melepaskan kami, memberikan arahan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Silakan duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat Pak Timothy dan Ibu yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang itu biasanya sepakat. Ya, mayoritas orang Kristen itu sepakat bahwa keselamatan itu semua karena anugerah. Betul nggak? Jadi kita percaya dengan apa yang disebut namanya sola gratia. Hanya karena anugerah, saya dan saudara diselamatkan. Enggak ada yang bimbang tentang gracia. Tapi tentang sola, itu banyak terjadi perdebatan. Bapak Ibu tahu sola? Hanya. Jadi banyak orang berkata, masa saya enggak punya kontribusi apa-apa dalam hidup ini? 100% saya diselamatkan itu karena perbuatan Tuhan. Nah itu selalu jadi perdebatan di mana-mana. Betul ya? Nah sekarang kita akan melihat saudara-saudara tentang dua pandangan ekstrim di dalam gereja. Yang pertama saya menyebutnya namanya mana? Slide-nya sudah ada. Namanya adalah legalisme. Langsung kepada bagian slide ketiga. Ya, kaum legalis itu adalah mengajarkan bahwa keselamatan dan berkat Tuhan itu ditentukan oleh usaha manusia. Jadi semakin saya taat sama Tuhan, itu akan semakin menyenangkan Tuhan. Kasih Tuhan akan semakin bertambah buat saya. Kaum legalis percaya kalau kita tidak taat sama Tuhan, itu membuat Tuhan semakin benci dengan saya. Kira-kira begitu apa enggak? Paulus bilang, betapa susahnya kita memahami kasihnya Tuhan itu. Karena kasih Tuhan itu begitu lebar, begitu dalam, begitu luas. Jadi kita akan sangat sulit memahami. Itu adalah pengertian kita. Kalau saya semakin taat sama Tuhan, Tuhan akan semakin sayang pada saya. Kalau saya nggak taat, maka Tuhan itu nggak sayang sama saya. Itu kan kebenarannya orang kebayaran baru. Itu bukan firman. Belum lama ini saya baru dengar Pak Timothy ada seorang pengusaha muda, dia bilang gini pada saya. Mobil saya itu baru berapa hari keluar dari showroom Pak Pendeta. Lantas diserempet. Untungnya cuman hanya bread saja. Malamnya saya dengan istri coba periksa diri, kenapa kejadian itu bisa terjadi? Akhirnya saya evaluasi. Ternyata saya lupa bulan ini bayar perpuluhan. Saya lantas bilang sama pengusaha muda ini, untung kamu cuma sebulan. Kalau 3 bulan kamu lupa, lampu depanmu pecah. Dan kalau sampai setahun kamu nggak bayar perpuluhan, pohon itu menghantam mobilmu dan anakmu mati di situ. Loh, kan kita sering dengar itu dari mimbar. Bahwa kalau orang nggak mengembalikan miliknya Tuhan, maka kutuk akan menyertai dia. Jadi kita seringkali menggunakan mimbar itu menjadi ajang penyampaian dunia, premanisme. Jadi jemaat itu diajar untuk melakukan sesuatu dengan tekanan, dengan intimidasi, dengan ancaman. Betul nggak?
Mana yang lebih baik? Memberi di bawah ancaman atau memberi dengan sukacita? Dari tahun pertama saya menikah sampai dengan 36 tahun saya menikah. Itu 4 tahun yang lalu waktu istri saya mengembuskan nafas yang terakhir. Pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara tahu, jangankan saya memukul istri saya. Mencubit saya, mencubit untuk menyakiti, itu tidak pernah. Karena buat saya, laki-laki yang jantan itu bukan pukul istri, tapi pukul polisi, pukul tentara. Setuju nggak? Ya, saya mengajar kepada para mantu saya. Perempuan itu bukan untuk dipukul. Sebaliknya juga gitu ibu-ibu, suami bukan untuk dibentak. Ya, tadi doanya Bu Jen bagus sekali. Supaya kita belajar menghormati suami. Karena kebutuhan suami itu adalah dihormati. Suami boleh tampangnya serem, kayak Rambo gitu. Tapi di dalam hatinya itu ada Hello Kitty-nya. Sebagaimana saudara memperlakukan anak-anak saudara, ya, demikian saudara harus memperlakukan suami saudara begitu. Begitu pulang disambut, sayangku baru pulang. Jangan dibentak. Dari mana botak? Ya, tumbuh tanduknya. Makanya saya bilang ibu-ibu itu jangan cuman pinter dandan. Belajar merubah karakter sikap. Itu yang disebut soft skill. Setuju? Itu ibadah. Gak salah pakai spidol gitu, gak apa-apa. Ya, rajin nyabutin rumput gitu, boleh gitu. Tapi khusus yang gemuk-gemuk jangan pakai baju ketat. Kenapa? Kayak lontong lagi jalan gitu. Nonjol di mana-mana. Ya, itu masukan saja saudara. Jadi kesalehan manusia itu menjadi kunci untuk memperoleh semua berkat rohani. Semakin saya melakukan firman atau semakin saya taat, itu membuat saya semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara tahu, kalau saya bisa membuat Tuhan berkenan karena perbuatan-perbuatan baik saya, maka jangan-jangan kita nggak butuh Kristus. Artinya apa? Oh, kita bisa dengan usaha manusia. Dan kalau kita sanggup melakukan firman itu dengan kekuatan kita sendiri, pertanyaannya kenapa 2000 tahun yang lalu Kristus datang ke dalam dunia? Bisa paham nggak? Persoalan saudara, itu bukan karena kita kurang uang banyak. Saya punya teman, mantan presdir sebuah perusahaan BUMN. Itu gajinya Pak Timotius sebelum pandemi 275 juta sebulan. Dan belum fasilitas-fasilitas yang lainnya. Tapi dia mengatakan apa? Saya hidup dalam kekurangan. Ini loh direktur kampret ini. Paham ya saudara ya? Jadi persoalan saya itu bukan karena kita kekurangan uang atau karena kita sakit. Karena kalau itu persoalan yang hakiki dalam hidup manusia, kalau kita kurang uang, Tuhan akan kirim bankers. Dia akan kirim ahli keuangan untuk mengajarkan kita bagaimana menghasilkan uang banyak. Kalau persoalan saudara adalah sakit yang tidak bisa sembuh, dia pasti akan kirim dokter ahli untuk menyembuhkan saudara. Tapi persoalan manusia yang paling hakiki itu adalah dosa. Yang gak bisa diselesaikan oleh apapun dan oleh siapapun. Hanya oleh Allah. Itu sebabnya dia mengutus anaknya yang tunggal. Untuk menebus saya, kita semua.
Dan kalau hari ini kita berkenan di mata Dia, itu bukan karena kita. Karena kaum legalis ini kelemahannya begini. Karena kalau dia berhasil melakukan beberapa bagian daripada firman Tuhan, dia menjadi, bahasa orang kebayoran itu apa? Songong. Jadi sombong. Lantas kerjanya apa? Merendahkan orang, menghakimi orang. Betul nggak? Lowong kita baru punya pendidikan tinggi aja, baru lancar bahasa Inggris aja. Ngomongnya itu kepada rakyat jelata. Menunjukkan bahwa kita itu tidak menjadi orang yang wise man. Tapi kita lebih condong kepada aquaman. Kan tema bulan ini wise man ya Pak ya. Saya tadi tanya sama Bu Desi, kenapa bukan aquaman gitu kira-kira. Karena kita itu begitu. Begitu punya kekuatan kita menjadi orang yang sombong. Ngomong sama rakyat jelata, ibu harus mempunyai interpretasi. Dan ibu itu bilang, saya baru beli terasi kok. Nah itu yang salah kan bukan ibunya. Kita yang terlalu songong. Betul nggak? Anda ingat kan di dalam Alkitab itu, dalam kitab Injil, ada orang yang berdoa di bait Allah. Dia bilang apa? Saya mengucap syukur karena hidup saya tidak seperti dia. Jadi orang yang sombong itu selalu membandingkan pencapaian kerohaniannya dengan kelemahannya orang. Jadi dia selalu menghakimi. Di satu sisi kita kelihatannya berohani, tapi di sisi yang lain kita selalu apa itu? Merendahkan, menjelekan orang. Setuju nggak? Kenapa ibu-ibu pakai skincare? Kenapa ibu-ibu ke salon dibotot, ditarik benang segala macam? Karena ibu sadar semakin hari semakin jelek, betul nggak? Kalau nggak digitu kan ibu nggak akan tambah cantik. Makanya sesama orang jelek nggak perlu saling menjelekkan. Amin orang jelek. Ini kaum legalis itu begitu. Jadi selalu berusaha untuk mencapai firman kesempurnaan dengan cara, dengan kekuatan sendiri, lantas kalau berhasil dia menghakimi orang. Itu kaum legalis. Makanya orang legalis itu selalu berkata begini, Tuhan lihat saya telah memberi dengan jumlah yang cukup besar. Bales ya Tuhan. Orang lain beri 100 ribu, 200 ribu, dia no tiokwa. Berapa itu Bu no tiokwa? 2,5. Lantas akhir bulan dia dapat laktiau. Bukan kue tiaw, tapi laktiau. Dia nyesel. Tahu gitu gue bukan kasih no tiokwa. Gue kasih go tiaw. Supaya bisa cuan lagi. Saya mau tanya, di gereja banyak gak yang kayak gitu? Memberi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Saudara bukan memberi karena taat sama Tuhan, tapi saudara memberi untuk keuntungan diri sendiri. Lihat lagu di gereja. Semua lagu di gereja sekarang Pak Timothy itu lebih banyak mementingkan diri sendiri. Seperti doanya, siapa itu namanya? Yabes. Itu sering dinyanyikan. Kenapa? Karena lagunya menguntungkan diri sendiri. Yesus gak pernah ngajarin doa Yabes. Dia ngajarin doa Bapa kami. Ada gak ayatnya? Kalau kamu berdoa, doalah dengan doa Yabes. Itu kan karangan GBI aja. Kenapa? Karena kata-katanya itu menguntungkan diri sendiri. Jadi di satu sisi kita jadi orang Kristen, di sisi yang lain kita jadi orang yang tetap egosentrisme. Self-centeredness. Menjadi apa itu namanya? Manusia yang terus mementingkan dirinya sendiri. Bedanya apa? Yang satu di luar gereja, yang satu di dalam gereja. Maaf ya, saya bukan nyindir, cuma nyinggung aja. Golongan yang kedua, yang ekstrim yang menjadi musuh daripada Injil Pak Timothy, itu adalah antinomianisme. Apa itu antinomianisme? Orang-orang seperti gini, dia meyakini bahwa kekristenan itu nggak perlu terikat dengan peraturan dalam gereja, hukum, doktrin, dogma, nggak perlu. Di dalam Kristus
kita itu sudah menerima keselamatan, makanya kita bebas berbuat dosa. Senin sampai Sabtu berbuat dosa, hari Minggu nanti kalau kebaktian minta ampun sama Tuhan. Ini yang istilah Pak Niko namanya hyper grace. Merasa sudah diselamatkan, tapi hidup tidak punya pertobatan, nggak punya disiplin rohani. Punya istri satu, pacar satu, selingkuhan satu, yang penting tetap satu. Nipu nggak apa-apa, lihat video porno nggak apa-apa. Saya tanya jujur deh, menurut ibu-ibu nonton video porno itu bagus apa enggak sih? Nontonnya sama suami, bagus nggak? Saya cari ibu yang sudah berumur. Mana nih ibu yang berumur? Nah ini ibu. Ibu sekarang umur berapa bu? 69. Tubuh ibu dibandingkan dengan wanita umur 25. Bagus mana bu? Jujur ya. Kita perempuan yang sudah pernah melahirkan. Itu ada stretch marknya. Ada nyanyiannya bu. Pada umumnya bu, pada umumnya, ya nyanyiannya apa? Dari pulau dan benua. Perut saya sama perut Pak Timothy itu masih mulus. Kenapa? Karena kami nggak pernah melahirkan. Pada umumnya perempuan itu punya selulit. Kalau dia sudah melahirkan, apalagi kalau melahirkan waktu besar digaruk-garuk begitu, itu pasti ada bekas. Terus saudara semakin tua, keriput makin ada. Payudara menurun. Enggak usah itulah saudara yang suka tato alis itu nanti makin tua menurun tuh. Kalau nggak dikompres pakai es batu, nanti kalau panas dia turun. Anda nggak bisa menang lawan gadis muda. Kolagennya masih banyak. Kita makin tua kolagennya makin berkurang, betul nggak? Soal seks. Anda kalau sudah menopause, apalagi kalau sudah umurnya 70-80, itu bukan menopause lagi, sudah pause. Keinginan untuk melakukan hubungan seks dengan suami itu sudah semakin berkurang. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu libidonya nggak ada matinya. Bahkan sampai seperti Abraham usia 100 tahun, dia masih bisa menikahi Ketura loh. Betul nggak? Dan Ketura masih melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan. Artinya apa? Yang dinikahi sama Abraham itu masih muda, belum menopause. Gitu ya. Artinya apa? Kita tuh nggak bisa menang. Makanya saudara-saudara perlu Anda mengerti. Laki-laki suami kita kalau dia biasa melihat pornografi, tunggu tanggal mainnya. Di bioskop tuh ada tulisan SOON. Segera akan tayang. Saya buktikan Pak Timothy. Anak umur 12 tahun SD kelas 6. Seminggu beberapa kali nonton pornografi dengan teman-temannya di sekolah. Itu sekolah biasa di Kepulauan Nias. Tapi anak-anak yang mampu itu ngajak teman-teman prianya untuk nonton. Saudara tahu, birahi daripada anak yang sudah akil balik itu nggak bisa ditahan. Adiknya umur 6 tahun diperkosa. Itu yang saya tanya pada saudara, menurut ibu-ibu pornografi itu baik apa tidak baik? Jadi kalau ibu-ibu sengaja memperlihatkan kepada suami, kan wanita dalam film porno itu kan semua muda-muda. Sementara ibu sudah tahu diri dikit gitu loh bu. Kita itu udah mikrolet mobil tua. Terus dibandingkan dengan mobil listrik yang baru, ya orang pasti pilih mobil listrik yang baru lah. Yang mobil tua itu sudah bunyi.
Maaf ya ibu-ibu ya. Supaya kita tuh tahu diri dikit gitu loh. Saya juga tidak muda Pak Timothy, saya juga sudah umur. Adik saya sudah dihancurkan dengan penyakit, dengan kanker. Kepalanya dibelah, payudaranya diambil. Umurnya sudah 60-an. Itu adik saya paling bungsu. Sekarang saya mau tanya, mau berlomba bagaimana dengan suami? Dan pria seusia saya, itu yang dibutuhkan bukan seks yang nomor 1. Tapi apa? Teman. Jadi ibu belajar jadi teman buat suami. Jangan suami pulang. Masa ibu kalah sama anjing? Saya itu kalau pulang, itu anjing langsung huk, huk. Ekornya goyang. Jadi kita gemes. Coba ibu belajar suami pulang. Papa, jangan suami pulang. Nggak heran suami nggak betah. Setuju nggak? Jadi kita tuh nggak kebal dosa. Saya ditanya apa persamaan kaum legalis dengan kaum antinomianisme ini? Sama-sama bidat Pak. Sama-sama sesat. Sama-sama musuh Injil. Jadi jangan sampai saudara berpikir di gereja itu hanya karena anugerah. Lantas kita bebas melakukan dosa. Anugerah itu bukan tiket melakukan dosa. Anugerah itu adalah kemampuan yang diberikan Allah. Supaya kita bisa menikmati janji-janjinya Tuhan. Dari manusia berdosa kita bisa belajar untuk menjadi orang yang senang melakukan kebaikan. Bagian pertama yang saya mau kita bahas. Dalam ayat Filipi 2 ayat 12, mari kita baca sama-sama. Di depan Anda kalau ibu-ibu tidak bawa Alkitab. Ya, Filipi 2 ayat 12 kita baca sama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 12 ini itu bicara tentang apa ya? Ketaatan kita kepada Allah. Nanti ayat 13, karena kalau ayat 12 itu tidak ada ayat 13, nanti manusia akan berpikir bahwa semua sukses saya, keberhasilan saya itu karena kemampuan saya. Karena kemauan saya. Nah, slide-nya lagi. Kata sambung karena itu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu diletakkan di tengah Pak Timothy. Tapi dalam bahasa asli yang diterjemahkan seluruh versinya bahasa Inggris, kata karena itu ditaruh di awal kalimat. Maksudnya apa? Kalau ditaruh di tengah, itu seolah-olah kalimat ayat 12 itu adalah kalimat baru, kalimat yang berdiri sendiri yang tidak punya korelasi atau hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya diterjemahkan di awal, karena itu. Berarti itu mempunyai hubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, poin keterkaitan itu terletak pada ide tentang ketaatan dalam ayat 8. Nah, di sini tidak ada Alkitab di dalam LCD nggak ada. Saudara kalau bisa bagian multimedianya bukakan dulu ya, Filipi 2. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan itu dijelaskan di dalam ayat sebelumnya dari ayat 12-13 itu ayat 8 bahwa Yesus itu taat. Bukan taat sewaktu-waktu, bukan taat 1, 2, 3 kali.
Tapi ini taat yang terus menerus sampai dia mati, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Saudara masih ingat perjanjian pernikahan saudara dengan pasangan? Bahwa saya akan selalu bersama-sama. Dalam keadaan susah ataupun senang. Dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Dalam keadaan kaya atau miskin. Dalam keadaan sehat atau sakit, kira-kira begitu kalimatnya. Selalu bersama-sama. Waktu saya di Korea Selatan, waktu saya di Hong Kong, waktu saya di Malaysia, waktu saya di Arab, waktu saya di Amerika, waktu saya di Kanada. Saya melihat orang-orang yang meninggalkan keluarganya bekerja di negara-negara yang tadi saya sebutkan demi uang. Saya mau tanya jujur, mereka mengingkari perjanjian enggak? Bahwa kami akan selalu bersama-sama dalam keadaan apapun juga. Ada klausulnya, ada kalimatnya enggak? Kecuali cari uang di Amerika. Itu yang membuat rumah tangga akhirnya menjadi runtuh. Kita jangan sok pinter. Firman itu tidak perlu dihipotesa, tidak perlu dibuktikan. Just obey aja, taat saja sama firman. Maka rumah tangga kita akan selamat. Setuju? Hamba Tuhan yang sakti aja bisa jatuh. Apalagi model-model begini yang masih setengah sakti begini. Itu yang harus saudara pahami. Jadi janji nikah kita sampai mati. Ketaatan kita juga sampai mati. Bukan sifatnya itu temporal, sementara gitu. Ya. Jadi ketaatan itu terus menerus. Slide yang ke-6. Jadi pernyataan di atas tidak berarti bahwa ketaatan kita mengandung agenda tersembunyi untuk kepentingan kita. Hati-hati. Ketaatan itu tidak boleh berhenti kepada diri kita sendiri. Kita taat itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Nah, banyak orang taat melakukan perintah Tuhan. Itu karena ada agenda yang tersembunyi. Sebagai seorang ayah, kalau kita kerja capek, tiba-tiba ada anak datang gitu ya, bilang, "Papa, capek ya, sini aku pijitin bahunya." Saudara senang gak kalau ada anak yang tahu diri begitu? Terus dia bawakan minuman, dia bikinin pisang goreng gitu. Lagi dia pijitin badan kita, dia bilang, "Pak, tahu gak Pak? Ada handphone versi baru keluar loh Pak." Saudara ngerti maksudnya? Dia berbuat baik sama kita karena ada? Sama gak dengan saudara? Coba saya tanya jujur, sama gak? Saudara ibadah ada udang di balik batu kan? Sampai ngancam Tuhan, awas loh Tuhan. Saya udah setia sama Tuhan. Kalau Tuhan gak dengar doa saya tinggalin Tuhan. Banyak ya preman ikut kebaktian sekarang. Lebih cinta kepada pemberiannya Tuhan ketimbang si pemberinya. Lebih senang kepada ciptaannya ketimbang penciptanya. Paham ya di sini ya? Ayatnya apa? Gambar ke-7. Ketaatan itu merupakan bagian dari kata mengerjakan. Bahasa aslinya itu diambil dari kata kater, gazomai. Ya. Sayangnya kita tuh salah menerjemahkan. Kata kerjakan keselamatan itu seringkali kita mengartikan itu saya harus melakukan sesuatu supaya saya bisa menerima dari Tuhan. Kata dalam bahasa Inggrisnya terjemahnya itu bagus. Bukan dipakai kata work for. Jadi saya mengerjakan itu bukan saya melakukan sesuatu untuk saya mendapatkan imbalan. Mendapatkan pengembalian. Saya beri contoh. Ada orang berkata begini pada saya. Pak Andreas tahu gak? Manusia itu dilahirkan tanpa otot. Begitu dia bertumbuh, dia berlatih,
dalam tubuhnya, maka ototnya akan mulai muncul. Menurut saudara benar apa enggak pendapat itu? Bahwa kita lahir tanpa otot. Kalau tidak punya otot, bagaimana bayi itu bisa bergerak? Semua orang lahir sudah lengkap dengan otot. Yang dimaksudkan, artinya gini loh, otot itu kalau sering dilatih, dia bukan hanya menjadi kuat. Ini sudah waktunya untuk pulang. Kayak di sekolah ya. Ya. Kalau itu semakin dilatih, otot itu bukan hanya semakin kuat, tetapi akan kelihatan gitu loh. Ngerti ya? Saudara tahu, waktu saudara lahir baru, waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Dia sudah ada di dalam diri kita. Jangan sampai saudara berpikir, saya mesti melakukan dulu supaya keselamatan itu saya terima. Yuk kita buka Alkitab. Nggak ada di sini, Efesus 2. Supaya saudara mengerti. Saudara yang bawa Alkitab digital boleh dibuka. Perhatikan ayat 8 dalam Efesus 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Apa kalimat selanjutnya? Itu bukan hasil usahamu, tetapi keselamatan itu anugerah. Enggak ada kontribusi kita sedikit pun juga. Enggak ada sumbangsi kita. Dia yang mulia. Rela jadi hina. Supaya kita yang hina bisa mulia di hadapan Bapa. Dia yang tidak berdosa. Jadi berdosa supaya kita yang busuk. Jadi tidak berdosa. Dia yang benar, jadi tidak benar. Supaya kita yang tidak benar, jadi benar. Itu pertukaran yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Orang kita tenggelam dalam lumpur dosa. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri kita nggak mampu. Makanya saudara yang berusaha merubah suamimu, merubah mertuamu, merubah anakmu, merubah mantumu, stres. Karena itu bukan pekerjaan saya, itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan Tuhan. Jangan coba rubah pasangan saudara. Stegi saudara, tahu stegi? Setengah gila. Makanya usia saudara belum tua tapi sudah wajahnya bermutu. Tahu bermutu? Bermuka tua. Dan saudara makanya sering nyanyi, tertindih dengan beban berat. Yaitu karena masalah besok saudara pikirkan hari ini. Yang saya pikirkan hari ini adalah sebentar saya mau makan siang apa. Nanti malam saya mau makan apa. Nanti saya mau kemana habis dari sini. Itu yang saya pikirkan. Besok saya cuma buat perencanaan. Tapi apakah jadi atau tidak jadi, itu urusan Tuhan. Semua saudara pikirkan. Ada ibu tanya sama saya, gimana ya Pak Andreas nanti anak saya kalau menikah, kira-kira dapat jodoh suami yang baik apa enggak? Saya tanya, ibu anaknya umur berapa? 4 tahun. Ya, masih 4 tahun. Mas mendingan pikirin dia sekolah di mana daripada mikirin siapa jodohnya, betul nggak? Itu kalau kata orang Jawa, gelok nih ibu ini. Urusan masih 20 tahun mendatang udah dipikirin pada hari ini. Kurang kerjaan kali. Ayat 9. Diulangi lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong, memegahkan diri. Kalau hari ini saudara selamat bukan karena saudara lebih cantik daripada kakakmu, bukan karena engkau lebih pinter daripada teman-temanmu, tetapi itu pilihan Allah buat kita semuanya. Dan kita nggak bisa memahami kenapa Tuhan pilih kita. Bibir kita juga tidak sensual tapi kasual. Tahu kasual jeber gitu loh. Ya kan? Seringkali kita tuh bangga punya bibir imut-imut sampai dioperasi. Di Thailand sana.
Saya mau kasih tahu ya, kalau saudara pikirannya bahwa bibir yang bagus itu imut-imut, pantat ayam itu juga imut-imut loh saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat bibir orang imut-imut itu terus dia bangga gitu. Saya membayangkan pantat ayam gitu loh saudara. Perempuan itu yang penting itu bukan bibirnya imut-imut. Buat apa bibirnya imut-imut tapi lidahnya amit-amit. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah lahir baru, dibuat ulang oleh Tuhan, dilahirkan baru. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Jadi saya senang melakukan pekerjaan baik Pak Timothy bukan supaya saya selamat. Saya udah selamat karena Tuhan. Jadi kalau hari ini saya gemar berbuat baik, itu merupakan buah. Paham nggak? Bukti karena saya sudah selamat. Jadi orang yang sudah selamat buahnya apa? Gemar melakukan kebaikan. Makanya kalau dia namanya dermawan, ibu dermawan, tapi dia kikir, itu pasti di dalam dirinya bukan ada Roh Kudus, ada roh jahat itu. Gak cocok pakai nama Nyonya Dermawan. Bagus Nyonya apa? Kirman. Kikirmen. Manusia kikir gitu loh. Simple. Sudah paham belum? Kalau saya sekarang melakukan kebaikan, bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena Allah. Itu pemberian. Saya bukan sedang berusaha selamat, saya sudah selamat. Jadi kalau nanti malam saya mati, masuk mana? Sampingnya sorga atau sorga? Kalau saudara tahu bahwa saudara akan pergi, cobalah saudara punya sebuah apa itu ya, rasa percaya diri yang bagus gitu. Saudara pergi ke airport bawa paspor, bawa tiket, ditanya sama orang, mana? Liburan. Mana? Amerika. LA. Lenteng Agung. Los Angeles. Itu ngomongnya itu dengan pride, dengan kebanggaan. Gitu kan. Saudara juga gitu kalau ditanya sama orang. Mati kemana? Surga. Udah siap? Siap. Kita itu dokter bilang, Bu, ibu tuh kankernya sulit disembuhkan. Ya paling lama bertahan bisa 3-4 bulan. Saudara depresi. Bisa nggak saudara dengan tenang mengatakan pada dokter, berapa dok? 3-4 bulan. Bisa lebih cepat lagi nggak dok? Lebih cepat kan lebih baik. Karena ke surga itu ke tempat yang baik, tempat yang senang. Setuju nggak? Dan saudara bebas daripada tekanan suami, betul kan? Banyak yang ketawa, tertekan rumahnya. Ya, kita belum sempurna. Persamaan saya dengan Pak Timothy, dengan orang yang di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus, itu sama-sama berdosa. Perbedaannya apa? Mereka sudah ketahuan, kita belum ketahuan. Ngerti? Jadi gak usah sombong. Nanti kalau yang sempurna datang, baru kita yang tidak sempurna ini akan menjadi sempurna. Makanya gereja kita itu adalah kumpulan orang-orang yang belum sempurna. Jadi gak usah saling menghakimi. Kalau kita lihat di sebelah kita sering ngomongin orang mulutnya. Ya kita bilang, ya kita sama-sama jenis mujair ya. Gitu. Ya udah gak perlu kita jadi marah. Nah sekarang ketaatan seperti apa yang diharapkan oleh Allah? Paulus menyediakan 3 penjelasan. Yang pertama, ketaatan itu harus konsisten. Tadi saya bilang, kalau kita punya anak, kita mengharapkan anak yang seperti apa? Itu kan dalam benak hati kita kan ada. Bapak Ibu mungkin melihat body language saya agak lucu gitu. Benak hati kita. Hati itu di mana Bapak Ibu? Saya tanya, hati di mana? Sini Bu Jen. Di sini. Ini jantung Bu. Heart memang ya, jantung. Hati di mana? Di bawah. Itu hati Bu. Temennya rempelo. Hati itu di mana? Hati itu di sini.
otak kanan dan otak kiri. Otak kiri logika, otak kanan itu yang disebut dengan hati perasaan. Tapi kalau saya bilang, aduh hati saya sakit, kan saya gila ini pendeta. Saya bicara dalam bahasa anatomi, tapi saudara berbicara dalam bahasa yang umum. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati ini. Itu lagunya Cita-Citata. Karena dia nggak tahu kebenaran. Kalau orang belajar kebenaran itu saya bilang, hati kita, otak kiri, otak kanan. Gitu ya. Pasti kan saudara mengharapkan seorang anak yang memahami kemauan kita. Gitu loh. Kalau kita bilang sama anak, Nang, tolong dulu ke warung, belikan bapak kopi. Apa-apa, nggak ntar aja. Nang, sekarang. Dia diam. Tapi 1 jam dia nggak beli. Coba saya tanya, kecewa nggak kita? Marah. Kita tendang dia keluar? Udah gue kasih makan, gue sekolahkan di Pangudi Luhur. Biayanya mahal, disuruh beli kopi nggak mau. Udah keluar, begitu nggak kira-kira? Itu bapak dunia aja nggak setega itu, apalagi bapakmu yang di surga. Lihat anak yang hilang. Udah mempermalukan orang tuanya belum mati sudah diminta hartanya. Begitu pulang dia sadar dia sudah hancur. Makanya orang yang orientasinya adalah kekayaan, kemakmuran akan selalu berakhir di kandang babi. Apa itu artinya? Tidak akan pernah mengalami kepuasan. Orientasi hidup saudara nggak boleh ke situ, tapi kepada Tuhan. Begitu dia pulang, bapaknya bilang apa? Bagus, masih mau pulang juga. Ingat ya, anakku 4, hilang 1, masih saldo 3. Itu kalau bapak di Haji Nawi kan begitu ya kira-kira ya. Kalau bapak di surga itu enggak begitu. Begitu anaknya bilang saya tidak patut lagi disebut anak, dipeluk. Dibikinkan pesta, dipotongkan apa Pak? Ayam. Betul? Itu mah orang pelit merah potongin ayam. Dipotongin sapi, lembu. Ada yang gak suka gak? Siapa yang gak suka? Kakaknya, anak yang hilang di dalam gereja. Kurang setia apa saya sama Bapak? Jangankan dipotongkan sapi, kambing aja gak pernah. Ada gak orang gini di dalam gereja? Siapa mereka? Dengki, si iri. Bukan keturunan Papua, tapi lebih irian daripada orang Papua. Lihat orang sukses. Nanti lihat, matinya tuh biasanya orang seperti begini. Kenapa? Karena selalu dengki sama orang. Nyinyir gitu loh. Kenapa sih kita selalu membicarakan orang lain gitu loh. Inilah orang yang hilang dalam gereja. Betul gak? Ada di dalam gereja, tapi hatinya jahat. Hati yang benar itu apa? Lihat orang datang, gembira kita. Di satu gereja Pak Timothy, ada seorang wanita, pelacur high class. Duduk, beberapa ibu kenal. Langsung ibu-ibu, jaga suami, jaga suami. Awas, setan datang, setan datang. Ini perempuan baru pertama kali. Dan itu kedatangan ke gereja yang pertama dan terakhir. Kenapa? Kita cuma ngomong welcome home. Tapi kita nggak welcome untuk orang berdosa. Itulah anak yang sulung. Setuju nggak? Nah, ketaatan yang seperti apa? Ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan yang konsisten. Perhatikan di dalam ayat 12 itu ada kata keterangan senantiasa katanya. Kamu senantiasa apa? Taat. Jadi ini perintah yang harus dilakukan terus menerus. Kalau saya sudah menerima keselamatan, saya akan senang taat sama Tuhan itu secara sukarela terus menerus. Bukan karena ada maksudnya. Yang kedua, ketaatan itu tidak tergantung pada manusia. Nah, saya perlu deskripsikan di sini. Bapak Ibu tahu, pertama sekali waktu Paulus itu melayani di sidang jemaat atau di daerah Filipi,
Dia itu dirasakan oleh jemaat itu begitu dekat, begitu baik. Makanya jemaat Filipi sokong dia. Nah, kalau nggak hati-hati, Paulus ini bukan saja dikagumi, tapi dia bisa dikultuskan. Coba lihat sekarang, berapa banyak orang yang tadinya tuh begitu kagum mengkultuskan seorang hamba Tuhan. Tiba-tiba hamba Tuhan itu jatuh. Terus kita jadi kecewa. Makanya Paulus bilang di situ, walaupun aku nggak ada atau aku ada, ketaatanmu itu harus kepada Tuhan. Karena di situ Paulus sadar, dia itu nulis surat ini dia dalam penjara. Pikirannya cuma dua, kalau dia dihukum mati, kalau dia nggak dihukum mati, dia bebas. Dan memang dalam sejarah ini, dalam kitab Filipi ini memang akhirnya nanti Paulus bebas Pak. Nanti dia baru mati setelah di dalam 2 Timotius. Dia dipenjara lagi dan akhirnya dia dihukum mati. Tapi dalam peristiwa di Filipi dia akhirnya bebas. Tapi dia mengajar jemaat untuk tidak bergantung pada dia dan tidak mengkultuskan dia. Tapi harus mengkultuskan Tuhan. Saya cerita sejarah sedikit Pak. Siapa yang tidak pernah dengar nama Pak Ishak Liu? Pemimpin gereja besar di Surabaya di tahun 80-an. Saudara tahu, yang hadir dalam doa malam, itu doa malamnya bukan seminggu sekali Pak, tiap malam. Itu yang datang ribuan orang. Orang-orang tua datang bawa termos, bawa tikar. Mereka doa dari jam 8 sampai subuh jam 4. Tapi begitu Pak Ishak Liu meninggal, gereja itu susut. Siapa yang tidak kenal Pak Alex Abraham? Dikagumi di mana-mana. Tapi begitu beliau meninggal, semua selesai. Saya pernah mendengar Pak Niko cerita, gereja kita pasca pandemik turun 50%. Jadi hari-hari ini kalau ada pendeta-pendeta merasa nyaman, dia dikultuskan, dia dipuja-puja. Tunggu, satu hari akan berakhir. Kita harus ngajar jemaat itu kagum hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya dengan Bapak Ibu itu semua sama. Kita sama-sama orang berdosa. Cuman lebihnya saya, lebihnya Pak Timothy, itu adalah kami lebih banyak belajar atau baca firman. Dan buku-buku rohani. Itu kelebihan kami begitu. Tapi di mata Allah kita tuh sama. Makanya kalau ada setan di rumah Bapak Ibu, nggak perlu ngundang hamba Tuhan. Karena Anda, roh yang ada di dalam diri kami ada di dalam diri Anda. Doa, usir setan. Ada tetangga sakit, jangan tunggu Pak Timothy lagi liburan ke Jepang, tetangga sudah sekarat. Boksu, bisa datang ke Brawijaya, tetangga saya udah mau mati. Aduh ibu maaf saya lagi di Tokyo. Begitu dia pulang, tetangganya udah mengembuskan nafas yang terakhir. Ibu yang doakan. Betul nggak? Kalau suamimu nggak benar Bu, jangan ditumpang tangan lagi tidur, marah. Kayak pekerja satu gereja, suaminya lagi tidur. Tumpang tangan. Suaminya bangun. Begitu bangun kalimat yang diucapkan pertama apa? Lu bacain gue mantra lu ya. Setan lu. Bukan gue ada setan, lu yang ada setan. Berantem saudara. Gak perlu. Suami kalau lagi tidur dipijitin. Sambil dipijitin dalam hati doa, Tuhan Kau sayang sama suamiku, Tuhan berkati dia. Usapin kepalanya. Ada seorang dokter, sudah sekarang masih hidup dokter itu, sudah umur 70-an itu. Bapak Ibu tahu, ibu dokter ini cerita, suami saya Pak, suaminya dokter juga. Dari pertama kali nikah sampai kami tua. Dia tuh kalau tidur mesti tangannya dipegang, dipijitin gitu. Habis dipijitin baru dia. Tuh loh, Bapak Ibu. Mau belajar seperti demikian? Hanya kultuskan Tuhan.
Yang ketiga, ketaatan yang penuh hormat. Langsung penjelasannya. Jadi jemaat Filipi itu dinasihati untuk selalu taat dengan takut dan gentar. Ungkapan ini menyiratkan perasaan dan sikap hormat. Takut dan gentar itu bukan kita ngeri lihat Tuhan. Ketakutan sama Tuhan itu bukan karena dia membuat kita menjadi tertekan, jadi tertindih gitu. Saya beri contoh, saudara. Kalau Anda takut lihat ayahmu, begitu ayahmu datang, kayak adik-adik saya dulu, ya, adik-adik ipar saya, mertua saya itu adalah kapten kapal di Jerman. Setiap dia pulang ke rumah, anak-anaknya itu laki-laki langsung berteriak gini, hati-hati, bajak laut pulang. Bayangkan, bapaknya itu dibilang bajak laut. Karena bapaknya itu cuma 1-2 hari akan bersikap manis. Habis itu dia akan memperlakukan anggota keluarga itu seperti anak buah kapal di dalam kapal tankernya dia. Mandi! Man! Coba Anda bayangkan, kalau setiap hari seorang ayah itu selalu biasa ngebentak. Wak! Wak! Anaknya bisa ramah apa enggak? Wak! Anaknya? Wak! Akhirnya di rumah itu, wak! 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 Anda menuai apa yang Anda tabur. Lucu ya ada ibu ngomong sama anaknya gitu. Dengar ya, mama gak suka kamu tuh kalau ngomong teriak-teriak. Mama belum budek. Bicara pelan-pelan. Ngerti gak? Saya tanya jujur, anaknya paham apa enggak? Dia bingung, di satu sisi dia bilang, mamanya bilang jangan teriak-teriak. Tapi mamanya sudah seperti vampir. Kalau nggak ingin anak berteriak, ibu bilang, mama belum budek sayang. Kenapa ngomongnya mesti teriak-teriak? Itu anak baru paham. Betul nggak? Itu keluarga daripada istri saya dulu. Sampai satu hari bapak mertua saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mulai belajar, dia boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Jadi bukan ketakutan yang seperti itu. Takut karena hormat, takut karena kagum. Lihat kita dia, pagi Pak Andreas. Tapi dia bebas. Makanya coba lihat. Kita itu, kan ada orang bilang gini, kalau datang kepada Tuhan itu Pak Timothy, ajarkan jemaat berpakaian yang sopan. Coba Bapak kalau datang ke Pak Prabowo, apa bisa pakaian seperti begini? Ini kan kasual. Pasti kan pakaiannya sopan, minimal batik. Pasti pakai jas. Sedangkan Tuhan itu kan di atasnya presiden. Jadi kalau kita pakai jas kepada presiden, sekarang kalau kepada Tuhan pakai double jas. Dasinya 2, kan begitu kira-kira kata menghormati Tuhan. Saya jelaskan saudara ya. Kita itu datang ke rumah Tuhan. Bukan ke istananya Tuhan. Dia itu Bapak kita, makanya dibilang Bapak kami yang ada di surga. Walaupun jauh tapi kita memanggilnya Bapak, itu punya kedekatan. Makanya kita sekarang itu kalau datang kepada Tuhan yang penting apa? Relax, kita bisa menikmati. Yang penting kita berpakaian yang sopan, ya jangan pakai baju berenang mau kebaktian. Berpakaian yang sopan, yang santun. Begitu. Tapi saya nggak bisa pakai begini Pak. Kalau khotbah hari Minggu di gereja HKBP. Saya harus pakai jas, saya mesti pakai stola. Dan mereka lihat dari ujung kaki sampai kepala tuh dilihat semuanya begitu. Sopan apa tidak? Kalau enggak saya ditengking. Itu istilah pelajaran etika, kita harus bisa membawa diri kemana kita pergi. Dan yang terakhir, yang 2, karya Allah dalam ketaatan kita. Karena kalau nggak ada ayat 13 Pak Timothy, bahaya sekali karena kita berpikir ketaatan kita itu semua karena kita. Ayat 13, kita baca sama-sama. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan penjelasannya. Paulus tidak hanya mengatakan Allah
yang mengerjakan. Tapi dia memberikan penekanan adalah Allah yang mengerjakan itu di dalam diri jemaat Filipi. Bapak Ibu yang suka belajar, lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Di situ disebut, it is God. It is not you. Dia memberi penekanan bahwa ini adalah pekerjaannya Allah. Bukan kamu, Allah. Masih ingat gak perkataan Yesus? Tidak ada seorang pun datang kepada aku kalau hatinya tidak digerakkan oleh Bapa. Di sini dia tegaskan. Supaya jemaat Filipi jangan ada yang merasa berjasa dalam keselamatan. Jadi di balik ketaatan mereka ayat 12, ada pribadi lain yang mengerjakan semuanya itu. Siapa? Allah. Slide selanjutnya ada tanda tanya. Bagaimana kalau gitu keterlibatan Allah dalam ketaatan jemaatnya Allah. Dalam jemaat Filipi itu. 2 bagian pertama. Keterlibatan Allah itu sifatnya adalah personal, pribadi. Paulus memberi penekanan pada Allah, bukan hanya kuasanya. Kita itu seringkali diajar bahwa kita harus mengenal kuasa Allah. Tapi kita lupa Allah itu satu kesatuan. Dia adalah personal, dia adalah pribadi, tapi dia juga memiliki kuasa. Gereja hanya menekankan kuasa, makanya gereja puasa, gereja doa supaya mengalami kuasa Allah. Ayo jujur, berapa banyak gereja yang berdoa dan puasa supaya mengenal pribadi Allah. Makanya Amos 3, Amos 6 mengatakan, umat yang mengenal Allahnya akan menjadi kuat. Bukan mengenal kuasa Allah, mengenal Tuhan. Coba lihat sekarang itu. Maaf ya, saya sebut aja hamba Tuhannya karena sudah dipublikasikan. Lihat dulu Benny Hinn. Apa kurang hebat? Orang baru berdiri, jatuh. Itu kuasa. Tapi di ujung daripada hidup Benny Hinn, dia jatuh. Yang masih bertahan sekarang apa? Solihin. Billy Graham ditanya, kenapa kok Bapak sampai hari ini tidak ada cerita buruk tentang hidup Bapak? Dia bilang sederhana, saya mempraktekkan sebuah disiplin rohani. Saya tidak pernah pergi berdua di mobil dengan perempuan yang bukan istri saya ataupun anak saya ataupun ibu kandung saya. Saya tidak pernah berdua di dalam kamar kerja saya, di dalam ruang-ruang tersembunyi dengan perempuan yang bukan ibu, istri, anak-anak saya atau adik-adik kandung saya. Itu disiplin. Enggak ada orang yang karena punya kuasa Tuhan. Simpson punya kuasa Tuhan, Pak. Tapi dia enggak disiplin. Lihat perempuan. Sekarang banyak laki-laki kena diabetes, Pak. Salah satu ciri diabetes apa? Lupa. Memorinya hilang. Rumah istrinya di Kebayoran Baru, dia datang ke Kebayoran Lama. Nah ini diabetes, gulanya tinggi, saudara. Ya. Jadi saya tanya, perlu nggak kita mengenal Tuhan? Mana yang lebih hebat? Mengenal Tuhan atau mengenal kuasanya? Pribadinya. Jangan sampai ada perempuan bilang gini pada suaminya, saya nggak peduli siapa kamu, yang penting uangmu banyak, aku cinta sama kamu, titik. Begitu ternyata suaminya tidak seperti yang diharapkan, diapain? Ditinggalin. Ngapain aku menikah sama kamu? Mendingan aku tukar tambah. Karena yang dia lihat itu adalah kuasanya si laki-laki itu. Powernya. Tapi dia tidak pernah mengenal pribadinya. Tuhan mau kita mengenal pribadinya. Sampai di sini saudara boleh paham? Slide-nya selesai. Saya mau tutup dengan begini. Seringkali kita menganggap Tuhan itu memberikan peraturan-peraturan firman itu menyusahkan kita.
Saya mau kasih tahu, firman itu bukan tujuannya untuk membuat saudara dan saya susah, tertekan. Enggak. Dia berikan itu supaya hidup saudara berhasil, hidup saudara bahagia. Saya beri contoh ya, ilustrasi ini. Kalau saudara disuruh punya SIM untuk bawa kendaraan, apakah itu menyusahkan saudara? Kita buktikan. Begitu saudara jalan, tiba-tiba di ujung sana ada operasi gabungan. Saya mau tanya, saudara gak punya SIM? Gelisah apa tenang? Gelisah. Selagi saudara masih bisa balik, saudara balik. Kalau saudara gak bisa balik, saudara berdoa. Butakan mata-mata polisi itu Tuhan Yesus. Kan gitu doanya orang Kristen, betul gak? Pakai bahasa roh lagi. Buta, buta. Coba doanya kalau dijawab. Anggota Polri buta semuanya. Setuju. Anda jalan di jalan tol ada aturannya. Top speednya berapa Pak? Top speednya kok 80. 100. Minimal berapa? 60. Itu kalau jalan tol. Bapak Ibu tahu kenapa mereka buat peraturan begitu? Karena begitu Anda jalan di atas 100, tiba-tiba ban Anda kempes mendadak, meledak. Anda gak bisa kuasai setir. Kalau gak nabrak, terbalik. Ngerti ya? Itu sudah dibuktikan dalam penelitian. Kalau masih di bawah 100 terjadi satu, Anda masih bisa menguasai setir. Jadi saya mau tanya, peraturan itu dibuat untuk kebahagiaan kita atau untuk kehancuran kita? Paham ya? Firman-Mu yang membebaskan. Saya akan tutup dengan kalimat begini, dengarkan baik-baik. Bapak Ibu di dalam gereja kita kan ada cell group. Ada. Nah cell group hari ini tuh jadi ajang Pak buat tempat curhat. Udah curhat terus didoakan. Itu gak akan terjadi perubahan. Cell group itu harus menjadi ajang penyampaian firman. Orang dengar firman, belajar firman. Kalau begini kan cuma satu arah. Tapi dalam cell group orang bisa mendiskusikan, bebas bertanya. Kenapa saya bilang perlu dibahas firman? Hanya karena firman. Karena hanya firman saja yang bisa memerdekakan saudara. Bukan filosofi, bukan filsafat. Itu semua cuma hanya suplemen. Bagus diajak nyanyi. Tapi kalau orang gak tahu kebenaran, kebenaran tidak akan pernah memerdekakan kita. Amin. Yuk kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita nyanyi satu pujian di E. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama semuanya. Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan Ibu Bapak, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Seraya kita membuka tangan, melipat tangan, mengangkat tangan sesuai dengan cara doa masing-masing. Anda bisa berdoa. Berdoa dengan akal budi saudara atau berdoa di dalam roh dengan bahasa roh, silakan. Seraya kita bisa berkata, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu. Aku selamat karena Tuhan. Dan kalau sekarang aku mengerjakan keselamatan, itu artinya aku sedang work out. Aku sedang mengembangkan. Aku sedang terus-menerus memperlihatkan kepada dunia buah dari keselamatanku. Aku menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan. Gemar melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Dan kami tidak khawatir. Kami tadi belajar, karena Yesus taat sampai mati, maka Tuhan mengangkat dia di tempat yang paling tinggi.
Kalau kami gemar melakukan hal-hal yang baik, itu akan selalu berbuah kebaikan dalam hidup kami. Tuhan berkati Woman of Love Tuhan Yesus. Para wanita yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Berkati pimpinan kami, gembala yang kami cintai. Pak Timothy dan Ibu dan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau berkati mereka. Pak Andreas, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang mengajar kita semua. Biarlah kita ingat semua pelajarannya dan kita lakukan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.